Wah, seru nih sahabat New Mind informasi kali ini. Tapi ini bukan informasi laporan ya. Ini fakta lapangan yang kita bisa lihat langsung. Untuk bukti, bagaimana kalau Anda ada waktu pakai double masker, full disinfektan, kita ke Bandara Soekarno-Hatta yuk. Saat ini ketika PPKM dilaksanakan, kita beramai-ramai ke Bandara Soekarno-Hatta di atas jam 12 malam. Ini syarat sekali lagi, di atas jam 12 malam. Di saat banyak dari warga sudah istirahat, kita akan menyaksikan tumpukan orang di antara 300 sampai 500-an orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia ada di sana. Kebanyakan menuju Sulawesi seperti Manado, Kendari, bisa juga langsung ke Morowali dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sederhana dari kaum New Mind yang sederhana juga cara berpikirnya. Mereka dapat izin dari siapa orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia tersebut? Mereka dapat fasilitas apa? Siapa yang memudahkan mereka tanpa karantina, tanpa tes antigen lagi, tanpa tes PCR lagi dan lain sebagainya di wilayah Indonesia, yang mana nantinya mereka naik pesawat komersial bersama warga negara Indonesia. Lalu mereka bersama warga negara Indonesia yang ketat ikutin aturan vaksin antigen PCR, sekali lagi akan satu pesawat selama minimum 2 jam ke depannya. Oke, maaf, mungkin pertanyaannya terlalu panjang. Kita sederhanakan. Wahai Pak Pejabat yang terhormat, agar lebih sederhana dan mudah difahami, kami yakin Anda sangat sibuk urus pekerjaan Anda sehingga kami harus berbahasa sederhana. Sesederhana kalian pejabat berpikir untuk kepentingan jabatan. Kami mau bertanya, mengapa ada banyak orang di masa pembatasan PPKM, orang ini orang asing, tempat berasalnya virus yang tanpa karantina, sebagaimana layaknya negeri lain melindungi bangsanya dan negaranya dari virus import ini, langsung dari Tiongkok, langsung transit dan menuju Manado. Kok bisa langsung transit dan menuju Manado, Morowali, Kendari, tidak di antigen lagi, tidak di PCR sekali lagi untuk dicek, atau bahkan dikarantina dengan tanggungan biaya mereka masing-masing sendiri, atau bohirnya deh, atau yang mengizinkan yang membiayai. Lupa, yang mengizinkan kan pejabat yang berkuasa. Kalau dia yang membiayai pakai uang APBN, wah salah nih. Jangan yang kasih izin yang membiayai. Yang membiayai adalah mereka yang memberikan pekerjaan. Kita minta biaya dari perusahaan yang kasih pekerjaan ke mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia tersebut. Oke. Sebentar. Kok yang memberi pekerjaannya tidak memberi pekerjaan ke warga negara Indonesia ya? Kayaknya mereka yang hadir itu semua buruh kasar deh. Bukan white collar atau manajer ke atas deh. Kan di wilayah smelter itu semua pekerjaannya terbanyak adalah buruh kasar ya. Bagaimana ya jika diberikan pekerjaan ke warga negara Indonesia, mungkin ditambah belajar sedikit aja, mereka diajari 3 bulan aja, jangan-jangan mereka lebih mahir tuh daripada yang impor tadi. Lupa, yang beri izin bukan pejabat yang cinta tanah air, jangan-jangan, tetapi cinta cuan asing. Dan sekali lagi, tindakan itu dilindungi terus dengan pasukan buzzer. Untung ya pinter mereka itu dan punya budget lagi untuk bayar buzzer pencipta kebencian itu. Satu lagi baru ingat, ada pakai duit yuan di situ, harus dibayar ke warga Tiongkok supaya yuannya nggak kemana-mana. Jadi warga negara Indonesia dapat apa sebenarnya? Sudah tanah airnya dikeduk, duitnya nggak dapat, warganya nggak dibikin pinter, pekerjaan nggak dapat, lalu kita dapat apa? Lupa, kita dapat juga, yaitu kita dapat tai sama kencing orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu. Mantap. Kan bukan tanah air mereka, ngapain kasih cuan, kasih tai aja pantasnya. Selamat, sekali lagi selamat aja. Hanya mengingatkan kalian itu menjabat karena dipercaya dan masih panjang 3 tahun lagi. Monggo silahkan berbuat semau kalian. Tapi ngomong-ngomong hal begini, kita ini curhatnya harusnya kemana ya? Ini laporan ini ke siapa ya? Tempat kita bertanya dan ada jawaban yang benar, bukan jawaban narasi buzzer yang kita dapat. Atau bagaimana kalau kita tanya aja kepada mereka calon presiden 2024 yang berjajar panjang, mereka bisa nggak berbuat sesuatu atau setidaknya menunjukkan kapasitas mereka calon pemimpin 2024? Lupa, semuanya bagian dari pejabat pemerintah pusat dan daerah yang menyetujui dan mendukung tenaga kerja asing. Ya, jadi kemana dong? Masa ke Bosman lagi? Bosman kan wong bodoh, aku pinter. Kontraksi ekonomi terbukti sudah 4 kuartal minus. Maka efek bulan Juli lockdown PPKM Jawa Bali, di mana 70% peredaran uang nasional ada di sana untuk menahan laju pemaparan dibatasi gerakannya. Hal ini secara ekonomi pasti akan berpengaruh besar ke arah negatif lagi. Kita semua tahu strategi ekonomi tidak tumbuh baik selama ini. Pandemi gelombang pertama membuat minus 4 kuartal. Lalu pandemi gelombang kedua sedang kita bersama perangi saat ini. Entah
entah apa yang terjadi dalam 2 kuartal ekonomi ke depan sisa tahun 2021 ini. Namun pemerintah tetap optimis bisa membuat ekonomi naik. Bahkan kalau tidak percaya akan dipanggil Pak Luhut. Sehubungan dengan yang tidak percaya akan mendapatkan penjelasan Pak Luhut, maka saya mengacungkan tangan tinggi-tinggi dan berkata dengan keras, saya Pak, yuk ngobrol Pak, bagaimana strateginya dan akan lakukan apa Pak agar ekonomi tumbuh. Kalau ternyata jawabannya dengan investor asing masuk, itu bukan jawaban yang bikin kami semangat Pak, yang lain dong. Kalau dengan pinjaman hutang, itu juga bukan sesuatu yang baru. 7 tahun ini hutang naik jadi 6.500 triliun dari 2.700 triliun sisa Pak SBY. Itu juga bukan sesuatu yang wah, malah sesuatu yang loh. Jadi kalau ada yang tidak percaya mau dengar langsung dari Pak Luhut, terang saya menjadi orang nomor 1 ingin penjelasan. Saya Pak, kami berharap strategi baru yang dipakainya, bukan yang kemarin-kemarin yang terbukti membuat 4 kuartal minus, juga bukan yang membuat impor bertambah naik, juga bukan membuat tenaga kerja asing bertambah banyak di Indonesia. Yang baru Pak, yang segar, ada Pak. Juga bukan seperti selama 7 tahun ini telah berjalan memainkan kekuatan politik. Pernah membelah Golkar jadi 2 di awal dulu, membelah PKS jadi 2, membelah Demokrat jadi 2, membelah P3, membelah PAN, baik langsung ataupun tidak langsung, mendukung atau mendiamkan perpecahan politik terjadi. Jangan lagi seperti itu. Jangan terlalu berpolitiklah bernegara. Utamakan keselamatan rakyat, humanitarian. Ekonomi juga jangan terlalu mementingkan asing lah. Hutang, investor asing, kedua hasil bumi, sumber daya alam, tanah air, tenaga kerja asing, pajak mencekik. Dukunglah dengan mempermudah. Seperti izin di BPOM misalnya. Ada ribuan izin yang nyangkut tahunan di sana. Juga berpihaklah dengan regulasi digital yang terbuka dan luas agar muncul startup unicorn atau dekakorn yang sampai saat ini nggak tumbuh-tumbuh lagi. Yang ada 5 unicorn itu juga produk sebelum 2014 kebanyakan. Bukan kebijakan selama 7 tahun berkuasa. Kalian belum membantu digital anak bangsa satu pun jadi unicorn karena kebijakan kalian. Mana janjinya? Ini hanya sedikit janji kampanye yang dipertanyakan generasi muda. Lalu ada mini lockdown Jawa Bali Juli ini. Akibatnya pasti melambat lagi 2 kuartal ke depan. Bisa minus lagi. Jangan sampai 6 kali minus loh ekonominya. Sampai akhir tahun 2021 ini minus. Itu berbahaya. Berat mesin ekonomi kalau turunnya terlalu dalam atau diamnya mesin terlalu lama. Yang Newmind takut adalah minyak crude oil yang saat ini $75 per barel. Akhir tahun ini mendekati $100 per barel. Mati kita. Sudah dolar kurang jumlahnya di tanah air. Dagang pakai yuan. Sementara Amerika dan dunia Arab tetap petrodolar. Beri petrol ya pakai dolar. Lah kalau rupiah jadi 17.000 terhadap dolar karena perlu dolar dan dolar langka. Nggak ada dolar masuk karena yuan yang masuk. Beli minyak 800.000 barel per hari pakai apa bayarnya? Apa mau Saudi dibayar pakai yuan? Ya enggak lah. Yuan belum multi currency. Baru 1,7% transaksi dunia yang pakai yuan. Cukup nekat sih analisa meyuankan transaksi dan tergantung satu negara Tiongkok mitra dagangnya, padahal Tiongkok bukan penyedia semua macam-macam kebutuhan, terutama kebutuhan energi. Cina nggak punya energi, Cina aja import. Berat nih kalau crude oil mendekati $100 per barelnya di akhir tahun 2021 ini. Di sisi lain, COVID mudah-mudahan melandai sejak akhir Juli ini. Semangat vaksin kita dukung kok bos.